Gus Fitra selaku dosen metode pembelajaran bahasa Indonesia. Ya teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Jeffrey Rodear Selahi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 3354210033, ingin membuka tugas UAS RPP dengan judul teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non-sastra. Karya sastra yang biasanya diulas seperti film, drama, buku fiksi maupun non-fiksi, naskah drama, puisi, lirik lagu. Adapun karya non-sastra yang bisa diulas adalah pertunjukan drama, tarian, konser, karya seni, patung, lukisan, ukiran, cenderamata, produk-produk komersial maupun non-komersial. Teks ulasan sering disebut juga resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Jenis-jenis teks ulasan dibagi tiga. Yang pertama ada teks ulasan informatif. Teks ulasan yang berisi informasi mengenai gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Resensi ini tidak menyampaikan keseluruhan isi karya, tetapi hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menunjukkan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Kedua ada teks ulasan deskriptif, berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Hal yang umumnya dilakukan pada karya fiksi untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat pentingnya informasi dan kekuatan argumentatif yang dituangkan dalam sebuah karya. Ketiga ada teks ulasan kritis, berisi informasi ulasan terperinci suatu karya sastra dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ini dibuat secara objektif dan kritis, bukan pandangan pembuat resensi tersebut. Tujuan teks ulasan. Berikut beberapa tujuan dari teks ulasan, antara lain: 1. Memberitahu serta mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, serta mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam suatu karya. Kedua, memberikan pertimbangan untuk pembaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Ketiga, memberikan informasi terhadap para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi atau diulas. Keempat, memberikan pertimbangan terhadap pembaca apakah sebuah karya pantas untuk dinikmati atau tidak. Kelima, memudahkan pembaca untuk memahami kaitan dari suatu karya terhadap karya lain yang sejenis. Keenam, memberikan informasi terhadap halayak umum terkait kelayakan yang ada pada suatu karya. Ketujuh, menunjukkan penulisan atau pandangan si penulis resensi kepada sebuah karya. Kedelapan, mengetahui perbandingan karya satu dengan karya yang lain serupa. 9. Memberikan informasi yang komprehensif terkait sebuah karya. 10. Membantu si pembaca mengetahui isi dari sebuah karya. Setelah itu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kelebihan teks ulasan yang pertama adalah menambah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu karya, baik itu tentang isi dan kualitas keseluruhannya. Kedua, kita diajak untuk menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. Kekurangan teks ulasan adapun adalah: 1. Pemahaman pengulas sangat kurang mengenai unsur teks ulasan sehingga informasi yang mengenai karya tersebut tidaklah lengkap. Kedua, pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda oleh pembacanya. Struktur teks ulasan ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang yaitu pengenalan, gambaran, objektif, dan abstraksi mengenai suatu objek yang diulas. Kedua, tafsiran, yaitu gambaran rinci dan penting objek yang diulas seperti keunikan, kualitas, kelemahan, dan lain-lain. Ketiga adalah evaluasi, yaitu hasil peninjauan objek yang diulas dengan melakukan beberapa tafsiran. Di bagian ini, pengulas akan memberikan penjelasan terkait kelebihan dan kekurangan objek yang diulas. Keempat adalah rangkuman, yaitu kesimpulan dari ulasan terhadap suatu objek yang diulas oleh pengulas, sertai dengan inti-inti dan substansi yang penting dari objek suatu karya tersebut. Kaidah kebahasaan teks ulasan ada banyak. Berikut saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah satu istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep
proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaian hanya dipahami oleh berkecimpung dalam bidang tersebut. Contoh, istilah umum adalah film, ikan, bunga. Istilah khusus, komedi, gurame, mawar. Kedua adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti pengertian yang sama atau mirip. Contoh, obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo and Juliet. Antonim adalah kata artinya berlawanan satu dengan lain. Contohnya, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Ketiga adalah nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seorang tempat atau semua benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, bola, serta kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Nomina juga dibedakan menjadi dua, yakni nomina dasar dan turunan. Contoh nomina dasar adalah rumah, jalan. Nomina turunan perumahan, jalanan. Imbuhannya pen, an. Keempat adalah verba atau kata kerja. Verba aktif atau verba yang subjeknya berperan sebagai perilaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya, Putra memelihara ikan gurame. Verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita secara tindakan atau hasil. Contohnya, film horor ini banyak disiarkan di televisi Indonesia. Kelima adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti, jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, ada 6 kata ganti. Pertama, kata ganti orang. Contohnya saudara, bapak, ibu, nyonya, tua, tuan, ia, dia. Kedua, kata ganti pemilik. Mu, nya. Kata ganti petunjuk. Ini, itu. Keempat, kata ganti penghubung. Yang. Kelima, kata ganti tak tentu. Siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing. 6 adalah konjungsi. Konjungsi atau kata tugas kurung kata penghubung yang berfungsi merupakan dua buah klausa, kalimat atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama berupa konjungsi koordinatif. Contohnya, dan atau tetapi. Konjungsi subordinatif, contohnya jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, sementara. Konjungsi korelatif, contohnya baik maupun bukan, melainkan, tidak hanya, tetapi. Konjungsi antar kalimat, contohnya sebaliknya, di samping itu, selanjutnya. Preposisi. Preposisi atau kata tugas yang berfungsi sebagai pembentuk frasa preposisional. Contohnya di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi. Kedelapan adalah artikel. Artikel atau kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina, contohnya si dan sang. Kesembilan, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama, contohnya sinetron preman pensiun banyak digemari kaula muda. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih, contohnya SCV adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur filler yang menitik beratkan pada penelitian dan penemuan biologi. 10. Menggunakan ungkapan perbandingan dalam kurung persamaan atau perbedaan. Contohnya daripada, sebagaimana, demikian, halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. 11 adalah menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Kata kerja material adalah kata kerja menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya makan, minum, membawa, berbicara, melamun, bertepuk tangan. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi membentuk predikat nominal, kata-kata kopulatif, dan dapat juga membantu memperjelas predikat kata kerja bantu. Contohnya, kata kerja relasional sebagai kopulatif disebut jadi, menjadi, merupakan, adalah, ialah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Contoh kata kerja sebagai kata bantu adalah pasti, harus, perlu, wajib, jadi, mungkin, boleh, harap, bisa, hendak, ingin, mau, akan, dan bisa,
ada, dan sebagainya. Cara menulis teks ulasan ada 5 yang saya rinci. Pertama yaitu melakukan identifikasi karya. Kedua, membuat catatan terhadap hal-hal penting yang ada pada karya yang diulas. Ketiga, mencari dan memahami keunggulan dari suatu karya. Keempat, memberikan kesimpulan. Kelima, memberikan saran kepada pembaca. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Terima kasih.